kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran STAD. Nah, dapat kita ketahui terlebih dahulu, STAD adalah singkatan dari Student Teams Assessment Division, yang merupakan salah satu strategi pembelajaran yang kooperatif. Nah, di mana strategi ini dikembangkan oleh Robert Slavin pada tahun 1977, di mana STAD ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa melalui kolaborasi dalam kelompok. Nah, pada strategi STAD ini, model pembelajarannya untuk tempat siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa dengan tingkatan kemampuan siswa yang berbeda. Untuk menguasai materi dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama secara kolaboratif dan membantu memahami materi, serta membantu teman untuk menguasai bahan pembelajaran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa STAD ini berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai satu tim. Nah, dalam kelompok ini bekerja sama untuk belajar dan memahami materi pelajaran. Nah, selain meningkatkan pemahaman materi, STAD juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi antar siswa, peningkatan motivasi di elemen kompetisi dalam STAD, di mana kelompok berlomba untuk mencapai prestasi tertinggi, dan juga dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga mereka cenderung lebih bersemangat untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Selanjutnya, menurut Slavin yang merupakan pencipta model STAD, dia mengemukakan pembelajar ini terdiri atas 5 komponen utama, yakni yang pertama presentasi kelas, yang kedua kerja tim, yang ketiga kuis atau tes kuis, yang keempat skor kemajuan individual, dan yang kelima rekognisi tim. Nah, setelah kita mendengar pengertian dari STAD, maka timbullah pertanyaan bagaimana kita melakukan strategi tersebut, atau bagaimana sih langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi STAD. Mari kita simak penjelasannya. Jadi, langkah-langkah pembelajaran STAD ada 6 langkah. Ada berapa? Ada 6 langkah, tepat sekali. Langkah yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi para siswa. Nah, dalam hal ini seorang pendidik atau guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, apa yang ingin disampaikan peserta didik, dan memberikan motivasi kepada siswa agar para siswa tersebut semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan kelompok tersebut. Nah, langkah yang kedua adalah menyajikan informasi yang ingin disampaikan. Nah, jadi seorang pendidik harus menyajikan informasi, menjelaskan topik apa yang ingin didiskusikan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah membentuk kelompok belajar pada siswa. Nah, dan yang keempat adalah membimbing dan memberikan arahan bagaimana sistem perjalanan diskusi di kelas tersebut. Dan yang kelima adalah evaluasi, serta yang keenam atau terakhir adalah pemberian penghargaan bagi kelompok yang teraktif, tercepat, dan lain sebagainya. Itu saja dia langkah-langkah penerapan strategi STAD. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan dari strategi STAD ini. Mari kita simak penjelasannya yang akan disampaikan oleh Dewi Ariyanti. Kelebihan dari strategi pembelajaran STAD ini yaitu yang pertama, meningkatkan
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan individual siswa. Yang kedua, mendorong interaksi sosial yang kuat di dalam kelompok sehingga siswa dapat belajar sambil bersosialisasi dengan rekan-rekan mereka. Yang ketiga, mengajarkan siswa untuk mengembangkan komitmen dalam memaksimalkan potensi kelompok mereka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berperan sebagai tutor sebaya demi meningkatkan kesuksesan kelompok. Yang kelima, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Yang keenam, interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Yang ketujuh, dalam strategi ini, siswa saling membelajarkan sesama siswa lainnya atau pembelajaran oleh rekan sebaya, yang mana ini lebih efektif daripada pembelajaran oleh guru. Nah, dari kelebihan tadi, adapun kekurangan dari strategi pembelajaran STAD ini yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, siswa yang mempunyai tingkat akademik yang lebih tinggi mungkin kurang termotivasi saat ditempatkan dalam kelompok bersama dengan teman-teman yang mempunyai tingkat akademik yang lebih rendah. Begitu sebaliknya, siswa yang kurang mampu secara akademik mungkin merasa kurang percaya diri ketika harus bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman yang lebih pandai. Nah, perbedaan inilah membuat siswa dapat merasa tidak nyaman dalam satu kelompok. Dan yang ketiga yaitu banyaknya jumlah siswa membuat guru kurang maksimal dalam mengawasi kegiatan belajar.